kalau gue terbunuh dengan santet, gue dan keluarga gue nggak akan pernah, sekali lagi nggak akan pernah mempermasalahkan. Bahkan gue kasih alpat, gue kasih duit untuk dia kalau terbunuh dengan santet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya banyak yang tersinggung dan menyimak secara emosional dengan apa yang saya posting mengenai stage saya dari apa yang dikatakan oleh Ferry Irwandi. Jadi kali ini saya akan mencoba menjelaskan sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin, bahwa di ayat ketiga surah Al-Baqarah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang-orang yang diberikan hidayah, orang-orang yang dapat meyakini kitabnya Allah Al-Quran tanpa sedikit pun keraguan adalah mereka yang mengimani gaib. Sebagaimana Allah itu juga dalam frekuensi gaib alias tidak tampak, dan makhluk-makhluk Allah lainnya yang diciptakan Allah di dalam dimensi lain alias sesuatu hal yang tidak bisa kita panca indera, jin, setan, malaikat, iblis dan sebagainya. Kenapa saya katakan ini berkaitan dengan yang namanya santet itu sendiri? Karena sihir itu adalah bahasa Islaminya, bahasa yang bakunya itu berasal dari bahasa Arab. Namun orang Indonesia familiar dengan ucapan santet. Dan di mana letak perbedaannya? Yang ada bedanya, sama saja. Cuman santet sendiri kan ada yang berupa untuk melukai orang lain atau mengurangi kesehatan orang lain. Juga ada santet itu berupa seperti pelet untuk membuat orang lain itu lebih tertarik kepadanya. Nah, maka orang-orang Arab terdahulu juga sudah sangat merapel hal ini. Sudah dibahas jauh-jauh hari, sudah dibahas secara eksklusif dan sangat mendetail. Sehingga dengan apa yang terjadi dengan Mas Ferry Irwandi ini mengundang banyak perhatian publik, utamanya kepada dukun-dukun di Indonesia ini yang saya berani katakan mereka telah berlaku musyrik. Karena apapun mitra yang dilakukan seorang manusia kepada dimensi lain, kepada kumpulan-kumpulan jin, setan, bahkan iblis, itu udah merupakan satu hal yang mencederai akidah. Sebab kita memohon pertolongan, memohon perlindungan kepada selain Allah, alias kita menghadirkan sekutu bagi Allah. Dan tentu saja bagi orang yang berprofesi sebagai dukun atau orang yang mencoba untuk mengambil satu solusi dalam hidupnya itu menggunakan alternatif dukun, juga telah berlaku syirik. Dan kita semuanya tahu, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu kepada orang-orang yang berlaku syirik itu nggak diampunkan dosanya, dan Allah mengampunkan dosa-dosa lainnya. Maka teman-teman sekalian, ayo lebih bijak lagi bahwa suatu hal yang gaib itu merupakan bagian dari akidah kita. Keimanan itu juga sifatnya gaib. Iman kepada Allah, malaikat, kitab Allah, nabi Allah, dan segala sesuatu poin 6 dalam hal-hal yang perlu kita iman itu juga sifatnya gaib. Maka dalam frekuensi Islam sendiri saya berani mengatakan, ya kita harus percaya, kita harus meyakini bahwa hal-hal semacam sihir, santet itu ada. Cuman poinnya adalah kita tidak boleh sedikit pun takut dengan hal semacam itu. Karena rasa takut kita ini harus kita habiskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa meminta pertolongan kita, meminta perlindungan kita harus kita habiskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang pintar, bukan para kiai-kiai berkedok kiai, tapi aslinya mereka dukun yang mengucapkan kalau mereka ini adalah dukun putih yang beraliran baik. Sudah nggak ada. Islam nggak pernah sedikit mengajarkan hal demikian. Maka saran saya untuk Bang Ferry Irwandi, atau mungkin ada beberapa orang yang juga memiliki pandangan yang sama, jangan dinafikan, jangan ditiadakan bahwa santet itu emang benar-benar ada. Cuman di dalam Islam, karena agama kita ini sangat menjunjung tinggi yang namanya akhlakul karimah, akhlak yang mulia, ya, bahkan Rasulullah sendiri pun diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak peradaban manusia.